Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sholli wa yassiri amli wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Halaqah Pekanan Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong bekerjasama dengan IMA, Indonesian Muslim Association in Hong Kong, yang insya Allah kita selalu istiqomah, eh, kita bersilaturahim dengan niat bersilaturahim, dengan niat talabul ilmi, dengan niat saling watawasau bil haq watawasau bir. Setiap Jumat malam kita mengadakan majelis ini untuk meningkatkan, mempererat silaturahim di antara eh, bapak-bapak sebenarnya nih kajiannya, tapi sekarang sudah kita streamingkan di Facebook live streaming Facebook Dompet Duafa Hong Kong, sehingga juga bisa direkam dan juga diikuti oleh siapapun yang jadi yang ingin mengikuti tausiah dan diskusi pada setiap Jumat malam. Semoga apa yang kita niatkan menjadi mendapatkan ridho dari Allah, dan majelis Amin. ini walaupun secara online tetap dinilai oleh Allah sebagai sebuah majelis zikir, majelis ilmu yang dikelilingi oleh para malaikat memberikan kebaikan dan mendoakan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk dengan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada Oh, saatnya tabi'in serta umat serta memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya, dan semoga kita dipantaskan oleh Allah mendapatkan syafaat dari baginda kita di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam ini kita sudah dibersamai oleh guru kita Ustadz Dr. Ahmad Fatoni, dengan nama panggungnya Dr. Ahmad Fatoni LCMA. Walaupun nama aslinya katanya bukan seperti ini, tapi ini insya Allah sudah menjadi nama yang lebih masyhur, eh, dikenal oleh khalayak ramai khususnya di Malaysia. Beliau baru mendarat tadi siang dan langsung gaskeun malam ini langsung tampil untuk membimbing kita untuk memberikan pencerahan pada kita semua, yang insya Allah beliau akan eh, mengangkat tema ini sebuah refleksi kita dalam rangka purifikasi keimanan, the power of Nia. Sebuah tema yang diangkat yang eh, mungkin jadikan sebuah momen bagi kita semua untuk bagaimana kita merefleksikan diri kita kembali, meng- mengevaluasi kembali kualitas keimanan kita, memurnikan kembali keimanan kita dengan eh, purification of keimanan atau the power of Nia ini. Nah, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita angkat tema malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk keberkahan acara ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك Iyyaka نستعين nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah. Selanjutnya, kami persilakan Ustaz untuk menyampaikan paparannya. Pada بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة Waalaikumsalam الله. warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Khatul iman rahimakumullah, Bapak-bapak yang saya hormati sekalian. Pertama-tama sekali marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita, dan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah nikmat iman dan nikmat Islam, yang kalau nanti di akhirat seandainya orang-orang kafir itu boleh menebus dirinya dengan dunia ini penuh dengan emas, kemudian ditambah lagi satu dunia dan penuh dengan emas untuk menebus diri mereka daripada diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti mereka akan lakukan itu. Jadi nilai daripada iman kita ini hanya bisa diketahui bila kembali kita ke akhirat itu ya. Bila kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baru nampak nilai sebenar daripada iman yang kita miliki. Mudah-mudahan kita tidak menunggu sampai itulah untuk mengetahui makna sebenar dan keuntungan daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian yang nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sahabat-sahabat yang baik itu. Sahabat-sahabat yang senantiasa mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat, untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mengajak kita untuk berbuat kebaikan. Dan sahabat-sahabat seperti inilah kalau dikatakan oleh Umar bin Khattab, jika kamu dapati sahabat-sahabat seperti ini, pegang mereka dengan sebaik-baiknya, karena mendapatkannya susah dan perginya cepat dan mudah. Jadi bersabar bersama kawan-kawan seperti ini, insya Allah akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Dan saya secara pribadi bersyukur kepada Allah semenjak diperkenalkan dengan dompet duafa 2015 ya. 15. 15 sampai sekarang silaturahmi kita tetap terjaga, alhamdulillah. Banyakkan kebaikan-kebaikan yang saya belajar dari Ustaz dan Ustaz Fajar, kawan-kawan yang masih muda. Itu yang saya lihat ciri khas dompet duafa barangkali yang jarang ditemui pada NGO lain yang menjalankan program-program krusial. Itu anak-anak muda semua. Anak-anak muda yang nggak takut resiko dan berani mengambil resiko. The risk taker. Kalau orang-orang tua-tua ini, mereka biasanya cenderung play safe, untuk jaga-jaga itu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ada masalah-masalah yang besar, dia akan mengundang sahabat-sahabat muda itu untuk mencari solusi. Dan ketika dikonfrontir oleh sahabat-sahabat tua senior, kenapa ya Amirul Mukminin Anda mengajak yang muda-muda ini, yang pengalaman masih sedikit, umur juga masih muda, masih mentah. Apa kata Umar? Kalau senioritas yang boleh menyelesaikan masalah, udah lama masalah ini selesai. Artinya anak-anak muda ini mereka melihat sesuatu yang orang tua tidak melihat. Dan saya yakin itu adalah satu kekuatan yang mungkin bisa dipelajari oleh ormas-ormas lain. Dan saya juga, seandainya nanti Allah izinkan punya satu lembaga pendidikan ataupun NGO, saya akan ambil anak-anak muda ini. Karena mereka pertama tadi semangat, lagi menggebu-gebu, tanggung jawab kurang itu ya. Komitmen terhadap diri juga masih sedikit, belum kawin, apalagi yang masih bujang-bujang, dan mereka berani mencoba sesuatu yang baru. Ya, alhamdulillah, semangat-semangat ini yang mengantarkan komunikasi kita tetap terjalin baik sampai sekarang, sehingga diizinkan saya bertemu dengan kawan-kawan, bapak-bapak yang ada di Hong Kong. Insya Allah mudah-mudahan sebulan ke depan saya akan membersamai kawan-kawan bapak-bapak di sini, kolaborasi barangkali ya. Tapi tepatnya saya akan banyak belajar bagaimana deal dengan kawan-kawan dari BMI, karena di negara saya bertugas sekarang di Malaysia, jumlah BMI-nya mungkin berkali-kali lipat dibandingkan Hong Kong, tapi tidak termanfaatkan dengan baik gitu ya. Potensi yang luar biasa ini tidak tersalurkan ataupun tidak bisa di apa ya, diajak, dibimbing, kemudian disalurkan kemampuan dan potensi mereka sesuai dengan yang ada. Jadi mungkin saya akan banyak belajar dan bertanya dengan Ustaz Fajar, nanti juga Pak Adi dan kawan-kawan di sini insyaAllah. Baik, untuk sesi perkenalan kita, kita akan berbincang sedikit berkaitan dengan purification of faith, the power of niyah.
Karena kita yakin dan percaya bahwasanya yang menggerakkan kita adalah inner motive ini, kekuatan dalaman kita yang membuat kita mampu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Itu ada kekuatan dalaman yang tidak ada pada fisikal kita. Jadi seperti mana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bahwasanya innallaha la yanzur illa ajsamikum la ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sekali-kali tidak menilai kita, judging us berdasarkan kepada physical appearance kita, penampilan luaran, tidak juga kepada rupa kita. Karena itu dia yang menciptakan. Jadi sesuatu yang diciptakan dia tidak jadikan itu sebagai standar penilaian, barometer penilaian terhadap kualitas kita. Tapi Allah lihat apa? Walakin yanzur ila qulubikum. Tapi Allah melihat kepada apa yang ada di hati kita, motif utama kita. Why? Before what? Ketika kita melakukan sesuatu. Jadi insya Allah mari kita coba menjenguk apa yang ada di hati kita, sehingga dengan demikian kalau seandainya sudah sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, we go on, we keep going. Kita lanjutkan. Tapi kalau seandainya ada ternyata hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam niat ini, maka sama-sama kita perbaiki supaya amal ibadah kita ini betul-betul mukhlishina lahuddin, purely for the sake of Allah Subhanahu wa taala. Khatul iman rahimakumullah. Kita akan bincang hadis pertama dari Arba'in An-Nawawi ya. Mari kita bertabarruk dengan membaca hadis ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برديزبة البخاري الجعفي. وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم الكشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Jadi dari Amir Mukminin radhiyallahu anhu, Abu Hafs meriwayatkan bahwasanya beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya beliau berkata sesungguhnya al-a'mal, perbuatan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niat ya. Dan ulama mengatakan al-a'mal di sini adalah amal-amal yang benar secara syariat ya. Jadi dinilainya amal yang benar secara syariat itu berdasarkan niat kita. Tentu keluar di sini amal-amal yang tidak sesuai dengan syariat ya. Pekerjaan-pekerjaan yang jelas bertentangan dengan syariat tidak masuk dalam hadis ini. Dan setiap orang akan mendapatkan seperti apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrahnya itu adalah yang karena Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan hijrahnya itu. Kata iman rahimakumullah, perbuatan yang dinilai oleh Allah berdasarkan niat itu adalah menunjukkan bahwasanya keikhlasan dalam tujuan beramal kita ini adalah menentukan nilai daripada ibadah kita tadi. Jadi the value of our deeds adalah berdasarkan kepada niat kita ketika kita mengerjakan. Dia boleh jadi amal yang besar itu tidak bernilai apa-apa karena niat kita yang salah. Sebaliknya, amal yang mungkin kecil dalam pandangan mata kita atau bahkan dalam pandangan mata orang lain, tetapi karena niat yang kita lakukan, dia bisa menjadi sesuatu yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini adalah sangat krusial bagi kita untuk memahami bahwasanya niat itu adalah foundation kepada segala amal kita ketika kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam pengabdian kepadanya.
Jadi dalam berkaitan dengan iman dan ibadah kepada Allah, niat itu adalah menjadi ukuran dan tolak ukur bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nilai kepada amal yang kita lakukan. Keikhlasan dalam beramal itu penting karena itu yang akan membuat bagaimana amal itu dilaksanakan. Jadi motif atau niat kita dalam melakukan suatu amal itu akan menentukan rentetan daripada amal tadi selanjutnya. Kalau awalnya itu sudah salah, biasanya ke ujung-ujungnya itu akan berakhir dengan kesalahan. Tapi kalau awalnya itu sudah dimulai dengan cara yang baik, insya Allah akhirnya juga akan berujung dengan kebaikan. Walaupun dalam prosesnya ada on off, ada up and down gitu ya. Nanti kita akan juga bincangkan barangkali seandainya di tengah-tengah jalan ada niat kita berubah, ya. Niatnya semata-mata pertama karena Allah, kemudian ada motif-motif lain yang bersifat keduniawian yang justru mempengaruhi proses perjalanan amal ibadah yang kita lakukan. Bagaimana kita menyikapi peristiwa tersebut. Kemudian hadis ini juga menekankan bahwasannya niat tadi adalah menjadi titik utama daripada kita melakukan sesuatu. Jadi sebelum kita mengerjakan sesuatu, checking point kita itu perlu kita lakukan. Is it done for Allah atau dilakukan untuk sesuatu yang lain? Nah, ini perlu kita selalu tanya-tanyakan ini, ya. Terutama ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ibadah tadi itu mungkin dilihat oleh orang lain. Dulu guru kami selalu bilang begini, uh, ini waktu saya masih kuliah, uh, seorang dosen kita beritahu begini, ada syekh, dia terkenal nih. Kalau setiap kali imam itu pasti dia akan memperpanjang bacaan gitu ya. Suaranya di banyak di dinyanyiin atau diiramanya dimantap-mantapin gitu kan. Banyak panjang kan. Kemudian ada seseorang jamaahnya bilang begini, ya syekhana, salli bina kama sallaita fil bait. Bilang gitu. Syekh, Anda sholat dengan kami, coba seperti Anda sholat di rumah aja katanya. Biasa kalau kita sendirian jadi sembahyang di rumah kan bacaan kita nggak merdu-merdu amat, ya kan? Paling-paling cepat-cepat, suratnya juga ya paling-paling pendek-pendek, kulhu dengan ya na'ataina kal kautsar gitu ya. Kalau sendirian ya. Tapi kecenderungan kita kalau kita jadi imam, kita akan coba baguskan tajwid kita, makharij kita, kemudian ayat kita coba untuk diangkat lebih panjang. Ini halnya sepele barangkali ya. Tapi mungkin kita pernah mengalami. Kalau kita diminta jadi imam, cenderung suaranya kita baguskan, makhrajnya, kha-nya kita jelaskan, ha-nya kita jelaskan. Tapi kalau kita sembahyang di rumah sendirian, ya itu tadi, seperti kata guru kita, inna a'tayna dengan kulhu. Itu aja. Tiap sholat, 5 waktu itu yang kita baca. Ini contoh ya, barangkali tidak seperti itu. Ini contoh yang beliau berikan. Bahwasanya tipis sekali jaraknya antara keikhlasan tadi itu yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala atau karena tujuan yang lain, ya. Kata Imam rahimakumullah, eh, peranan daripada ini sangat penting sekali, ya. Karena sesuatu pekerjaan yang dalam pandangan orang lain, bahkan pandangan kita, boleh menjadi sebagai amalan dunia, tetapi karena niat, dia boleh menjadi amal akhirat. Contohnya begini, nggak ada bedanya mungkin antara kita dengan orang-orang yang non-muslim. Ketika kita bekerja, apalagi kalau di luar negeri, kerja dari rumah itu jarak tempat kerja kita jauh. Keluar rumah habis subuh, jam 6, contohnya, hidupkan mobil, pergi bekerja, sampai di tempat kerja, clock in, kemudian bekerja sampai sore pulang. Orang tidak beriman juga begitu kan. Mereka keluar rumah jam 6, sampai tempat kerja clock in, sore clock out, selesai. Amal-amalan dunia. Tetapi karena satu niat, dia bisa berubah ending dia, result dia berbeda di mata Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang bekerja untuk ibadah karena Allah, dengan bekerja dia dapat mendapatkan rezeki yang halal, kemudian dia support keluarga dia, diberikan tanggung jawab dia sebagai suami memberi makan anak-anak dan mencukupi keperluan mereka lillahi taala, ini amalnya subhanallah, falahum ajrun ghairu mamnun, kata Allah, illa alladziina amanu, orang yang beriman, wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Tapi sebaliknya kalau seorang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka dia hanya menjadi habaan manthura, menjadi debu yang berterbangan. Amalan dunia sama-sama keluar rumah jam 6, pulang mungkin sama-sama jam 6 sampai di rumah, tapi karena adanya niat tadi yang berbeda, nilainya, value-nya di sisi Allah Subhanahu wa taala juga berbeda. Dan sebab itu guru kami selalu mengingatkan sebelum kita keluar rumah maka dia berdoa yang diajarkan Rasulullah adalah Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wa la haula wa la quwata illa billah. Aku bertawakal kepada Allah. Lillah, bismillah. Apa yang kita lakukan keluar daripada rumah itu adalah lillah. Karena Allah, bismillah walillah. Karena Allah, dengan Allah, bersama Allah. Maka selama perjalanan kita keluar dari rumah tadi, dia akan dihitung sebagai kebaikan-kebaikan. Bahkan langkah-langkah kita dalam mencari rezeki itu juga akan dihitung sebagai kebaikan. Yang kedua, niat yang kita miliki itu, dia akan dia akan membentuk perilaku kita terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Dia akan membedakan antara rutinitas, ya kan ada orang seperti keluar rumah itu mandi juga rutinitas, makan juga rutinitas gitu ya, berpakaian juga rutinitas sehari-hari, tapi karena niat tadi itu dia bisa merubah rutinitas itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menjadikan manusia jin melainkan untuk beribadah. Ibadah nih kalau kita pahami secara literal ya mungkin akan terfikir ibadah mahdhah. Waktu sembahyang itu terbatas, limited time. Subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya. Kalaulah masing-masing itu kita ambil 5 menit aja untuk solat 5 waktu. So, 5 kali 5 menit, 25 menit. Hanya less than half an hour. Yang 23 jam lagi itu bagaimana? Bagaimana kita mengisi dengan ibadah? Ya, maka tadi ayat tadi disebut kalau kita beriman kepada Allah, beramal soleh, apapun kebaikan kita lakukan, walaupun dia berbentuk rutinitas, bangun pagi rutinitas, toilet rutinitas, makan pagi rutinitas gitu ya, pakai baju, berangkat kerja, balik kerja, pulang kerja, semuanya rutinitas. Tapi kalau kita akan lillahi ta'ala, maka dia akan menjadi nilai ibadah insyaAllah. Makanya saya diingatkan oleh guru dan dalam beramal, bismillah. Mulakan dengan bismillah. Karena Nabi juga mengatakan setiap amal kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillah, dia menjadi akta, gitu kan. Dia pahalanya sudah terputus. Karena niat tadi, kalau kita keluar rumah, bismillah. Hari ini aku bekerja, bismillah. Aku mengajar, bismillah. Aku bekerja di office, bismillah. Aku apa lagi itu? Aku collecting zakat, bismillah gitu ya. Apapun yang kita kerjakan, bismillah. Oleh sebab itu, apabila ini kita lakukan dengan baik dan terus menerus, dia akan menjadi habit. Dia rutinitas yang berbentuk sifat keduniaan, dia akan menjadi amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan berkaitan dengan hadis ini bahwasanya niat itu akan senantiasa membersihkan iman kita dan dia akan mengarahkan ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kadang-kadang Bapak yang dirahmati Allah sekalian, di perjalanan ya kadang-kadang niat kita awalnya baik gitu kan. Niat kita awalnya baik. Tapi di tengah jalan ada kesempatan untuk bengkok gitu. Caranya kembali aja. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillah ya. Kadang-kadang orang memuji kita beribadah, kita menolong orang gitu ya. Itu kan satu kebaikan, satu. Kedua satu kewajiban. Tapi ketika itu orang memuji kita. Nah, kadang-kadang ini terganggu keikhlasan kita, sincerity kita tadi. Niat kita tadi yang awalnya baik karena Allah Subhanahu wa taala ada terganggu oleh pujian yang disampaikan orang lain. Just get back to Allah, istighfar. Guru kita bagi tahu begini, ibarat kita berjalan menuju Allah ini adalah seperti orang yang tengah berjalan tiba-tiba jatuh di tengah jalan. Apa yang dia mesti lakukan? Apakah terus mundur ke belakang? Kan tidak. Bangun aja, lanjutkan perjalanan. Begitu juga ketika niat kita di tengah jalan itu berubah, terganggu karena faktor-faktor eksternal, bismillah, istighfar, lanjutkan. Karena insya Allah yang menentukan itu adalah hasil akhir ya daripada perjalanan kita dari awal sampai ke tujuan daripada amal yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. So niat yang benar itu dia tidak mesti diucapkan. Justru action speaks louder than words kan itu kan.
Maka ketika kita bicara tentang ikhlas, ini disampaikan oleh guru-guru kita, nggak perlu diucapkan gitu. Oh, saya ikhlas ini. Saya lakukan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang saya hormati, dalam surat ikhlas itu, dalam surat Qul huwallahu ahad itu kan. Namanya kan surat ikhlas kan. Ada nggak kata-kata ikhlas di situ? Tidak ada. Nggak ada kan? Surat-surat lain pasti ada itu. Kalau Al-Baqarah berarti ada kata Al-Baqarah. Surah Ali Imran ada kata-kata Ali Imran kan. Dan surah-surah yang lain. Tapi suratul ikhlas itu tidak ada kata-kata ikhlas di sana. Begitulah hakikat daripada ikhlas. Dia ada, bisa dirasakan, tapi tidak terucapkan. Kalau ada orang mengatakan saya ikhlas, kata guru kita itu berarti dia tidak ikhlas. Jadi kita coba juga menghindarkan. Saya ikhlas nih membantu dia. Actually kita nggak ikhlas itu. Karena harus diucapkan. Ikhlas itu seharusnya tidak terucapkan, tapi dia terlihat dan dirasakan. Ya. Kemudian ikhlas juga akan menentukan dan membedakan antara kebaikan yang kita lakukan untuk semata-mata karena Allah atau karena kita lakukan untuk tujuan dipuji manusia. Jadi begini, saya pernah diingatkan oleh salah seorang guru, apabila kita berbuat ikhlas karena Allah dalam sesuatu amal, it doesn't make difference. Tidak ada bedanya seseorang itu berperang sebagai komandan, jenderal gitu ya, ataupun dengan prajurit biasa ya, yang palang merah itu, dengan jenderal bintang 5 atau 4 itu, bedanya nggak ada. Karena sama-sama berjuang di Allah Subhanahu wa taala. So when we are sincere, ketika kita ikhlas, it doesn't make difference either to fight as a soldier or as a commander. Jadi kadang-kadang kita begini, ketika orang tidak memuji kita melakukan kebaikan, ada terasa kurang atau orang tidak berterima kasih ketika kita melakukan kebaikan, terganggu sesuatu di dada kita ini barangkali the level of ikhlasnya belum sampai ke sana. Itu yang perlu kita latih. Sama ada orang syukuri atau berterima kasih ketika kita berbuat kebaikan atau enggak, it doesn't matter. Maka dalam surah Al-Insan itu kan dikatakan, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami ketika berbuat kebaikan ini, sekali-kali enggak mengharapkan jazaan, balasan daripada kebaikan kami. Wala syukur, bahkan terima kasih pun enggak kami harapkan. Kan susah nih levelnya ya. Kita ketika membantu orang, orang diam aja enggak terima kasih. Terasa enggak kadang-kadang perasaan kita nih? Ini orang gimana ini? Udah ditolong kok enggak terima kasih. Di satu sisi orang yang berbuat kebaikan dilarang mengharapkan terima kasih. Tapi di sisi lain orang yang menerima kebaikan juga Nabi beritahu, man lam yashkurillah, man la yashkurin nas, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi ada dua timbal balik. Seseorang yang memberi tidak boleh mengharapkan terima kasih, tetapi orang yang diberi, kata Nabi Muhammad, dia tidak dianggap bersyukur apabila dia tidak berterima kasih kepada manusia. Kota Liman rahimakumullah. Jadi mari kita rubah dan transformkan aktivitas keseharian kita, rutinitas yang kita kerjakan yang dalam pandangan manusia dan pandangan kita mungkin bersifat keduniawian, menjadi bernilai ibadah insya Allah Subhanahu wa taala dengan just kita perbaiki niat kita dalam melakukan. Hadis tadi menceritakan berkaitan ada suatu kisah asbabul wurudnya ada itu. Di zaman Nabi itu ada seorang laki-laki yang pacarnya, kekasihnya hijrah ke Madinah. Dia sangat mencintai perempuan ini dan dia ingin menikahinya. Karena yang dicintai ini berhijrah, dia pun ikut berhijrah. Maka terkenallah ketika itu dia dengan gelaran Muhajir Ummi Qais. Orang yang berhijrah karena Ummu Qais, karena pacarnya berhijrah. Nah, kita tidak ingin menjadi Muhajir Ummu Qais yang baru. Mungkin kita bukan Muhajir Ummu Qais, tapi Muhajir fulus, gitu kan? Atau Muhajir pujian, atau Muhajir jabatan. Jadi sama-sama kita purify, kita punya niat, bismillah. Ya Allah, aku lakukan semata-mata karenamu. Tiap hari, ini guru kita beritahu, latih diri kita ini lillah. Bismillah, lillah. Bismillah, lillah.
Nah, coba untuk menguji kadang-kadang coba kasih sedekah sama orang lain. Berubah nggak muka kita ketika kita tidak diterima kasih, tidak diucapkan, oh terima kasih Bapak telah membantu, sampai keterah gitu. Ya mungkin masih jauh level kita ya, tapi itu adalah ending target kita ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, kita tidak mengharapkan pujian, apalagi balasannya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tamnun tastakfir. Jangan kamu memberikan kebaikan dengan berharap balasan yang lebih besar kan gitu kan. Terima kasih aja nggak boleh berharap, apalagi mengharapkan balasan. Kalau diberi, it is a bonus, but not the intention. Ketaliman rahimakumullah. Jadi kalau niat kita salah, dia akan salah sampai ke ujung, gitu kan? Kalau niat kita benar, insya Allah dia akan benar sampai ke ujung. Uh, banyak cerita-cerita dalam kisah-kisah disebutkan hadis Rasulullah SAW antara orang-orang yang memberikan kebaikan, melakukan kebaikan, melakukannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada juga sebagian orang yang melakukan kebaikan bahkan bersifat ibadah, melakukannya untuk manusia gitu. Dan Allah melabelkan orang-orang yang seperti ini dengan kata-kata yang sadis gitu ya. Sadis kalau kita pahami artinya dengan mengatakan kata-kata nifaq. Naudzubillah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik itu mereka yukhadi'un Allah. Mereka menipu Allah. Bahwa khadi'ahum. Dan Allah akan balas tipuan mereka itu. Apa kata Allah? Wa idza qamu ila shalah, jika mereka berdiri untuk salat, qamu kusala. Mereka malas. Berdiri juga, tapi kusala. Dia orang-orang munafik ini salat, ya. Orang-orang yang tidak ikhlas ini mereka salat, tapi malas. Ini yang kita takutkan. So bila keikhlasan niat kita tadi is not purely for the sake of Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mengganggu external movement kita. Jadi bila internal hardware kita itu tidak pure, tidak baik, dia akan mempengaruhi external movement kita, perilaku luaran kita. Mereka solat tapi malas. Yura'un nas. Mereka suka show off, ya. Suka show off. Ya, kalau solat dengan orang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau solat di kamar, ya, kata Nabi di antara manusia itu ada yang solat seperti ayam, ayam makan gitu. Seorang munafik kata Rasul itu kan seperti ayam. Ayam dikasih jagung itu makannya kan cepat ya. Rukuknya agak sempurna, sujudnya agak sempurna. Maka Nabi mengatakan seburuk-buruk pencuri itu adalah orang yang mencuri dalam solatnya yang tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Kenapa? Ya kan tadi, not purely for the sake of Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yadhkuruna Allah illa qalilan. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah melainkan sedikit sekali. Zikir sedikit, solat malas, show off dalam ibadah mereka. Kenapa? Karena awal titik, the starting pointnya sudah tidak benar. Dia akan endingnya sampai ke akhir. Yang kita khawatirkan ayat itu tadi itu. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu paling bawah daripada neraka. Jadi kita tidak ingin amal ibadah yang banyak yang kita lakukan hanya karena salah dalam berniat, dia menjadi grave mistake ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata iman rahimakumullah. Jadi hadis ini adalah mengajak kita untuk purify our intention, dan itu sangat dekat dengan iman. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan melainkan beribadah kepada Allah, menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Yakni adalah purification our iman. Dan ini dimulai dengan dia. Ya. Oke. Ini yang perlu kita hindarkan. 3 hal. Ini di antara penyakit-penyakit yang banyak. Ini semuanya hati. Penyakit hati. Allah mengatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Allah tambah penyakit itu. Ulama tafsir mengatakan begini, penyakit itu dalam hati aja. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Enggak ada orang lain tahu. Ya, nama dalam hati mana orang lain tahu. Tapi Allah mengatakan fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakit itu.
Sehingga nampak melalui perbuatan, nampak melalui tindakan, nampak melalui lisan. Yang orang-orang punya penyakit hati itu nggak ada orang lain tahu. Tapi karena Allah tambah penyakit tadi itu, seorang lain tahu kita punya penyakit. Nah, orang yang hasad itu kan keluar dari lidahnya gitu kan, keluar dari perbuatan. Ini yang perlu kita takuti. Riya ini adalah di hadis Nabi dikatakan sebagai asyirkul asghar. Kata Nabi, yang paling aku takuti dari umatku ini adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil, yaitu ar-riya. Dan Nabi mengatakan kepada Umar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya riya dalam umatku itu adalah sangat samar dan sangat tipis sekali. Syiriknya itu seperti semut hitam di malam yang kelam, dalam lubang yang dalam. Gimana? Nabi menggambarkan begitu. Semut hitam di malam yang kelam, dalam lubang yang dalam. Hampir enggak nampak. Makanya kata Abu Bakar, ya Rasulullah, pakai fal khalas minhu ya Rasulullah. Bagaimana cara melepaskan diri? Ada nama doa yang diajar oleh Rasulullah yang sama-sama boleh kita amalkan setiap saat. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukan kamu dengan sesuatu yang aku tahu. Wa astaghfiruka, dan aku beristighfar minta ampun kepadamu dari sesuatu yang aku tidak tahu. Kadang-kadang tanpa sengaja ini ucapan-ucapan kita ya. Ketika kita tidak ridha menerima ketentuan qada daripada Allah, takdir daripada Allah, ini juga terrefleksikan dengan keadaan hati kita. Kan di zaman Rasulullah itu ada seorang wanita yang tengah menangis ketika suaminya meninggal. Rasulullah mengatakan, ya amatullah, isbiri wahtasibi, gitu ya, kata beliau, wahai hamba Allah, sabarlah, harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala balasan atas musibah ini, pahalanya. Nanti tanpa menoleh, nggak tahu kalau itu Rasul bilang, Anda nggak tahu yang saya hadapi, saya yang mengalami. Jawabannya kan sering kita dengar ya. Kalau kita kasih nasihat ke orang lagi ada musibah tuh, sabar, sabar, sabar. Kamu nggak ngerasain yang aku rasain gitu kan. Ketika dikasih tahu oleh sahabat-sahabat, kamu tahu nggak dengan siapa kamu ngomong? Itu Rasulullah. Dia bilang, sekarang ya Rasulullah saya bersabar. Nabi dinaik, nige. Kata Nabi, as-sabru inda sadmati ula. Sabar itu ketika pukulan pertama datang, masalah datang kepada kita, dan ketika kita bersabar, baru dianggap sebagai bagian dari kesabaran. Jadi, ini perlu kita jaga ya. Ria, perlu kita jaga ria. Jangan sampai kita ria. Kalau ada, cepat-cepat doa tadi. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka mimma la a'lamu. Karena sifat ria ini adalah sifat ahli neraka, sifat orang-orang munafik. Yang kedua, sum'ah. Sum'ah itu orang yang mencari popularitas. Kadang-kadang qadarullah, Allah mengangkat derajat kita sehingga kadang-kadang kita lebih tampil sering di hadapan khalayak ramai. Ini hati-hati. Semua ini penyakit ya. Setan yang menghembus-hembuskan, oh kamu udah hebat sekarang. Kamu subhanallah, orang memuji kamu, masya Allah, nggak ada yang tempat ini di Hong Kong ini nggak ada lebih alim daripada kamu semua. Ini cara bisikan-bisikan setan yang akan membuat kita niat awalnya mungkin karena Allah, tapi di tengah jalan ada peluang setan masuk di situ kalau kita nggak hati-hati. Sehingga ketika di saat lain, ketika orang tidak muji kita melakukan kebaikan, kita kok saya nggak dipuji sekarang. Kita mendengar kisah setan itu yang yang memperdaya seorang pemuda yang bawa kapak itu. Dia lihat ada orang yang menyembah pohon besar. Dia kata, hari aku akan tebang pohon itu karena pohon itu menyebabkan orang sesat, gitu kan. Dengan kapak yang terayun, yang terasah, dia mau potong. Tengah jalan setan menyerupai orang tua, tanya, kemana anak muda? Saya mau tebang itu pohon, penyebab orang syirik itu. Kamu ngapain susah-susah, pulanglah. Besok pagi akan ada duit tuh di bawah, dibuat pantal kamu 1 dinar, tengok aja. Pulang besok pagi memang ada. Dan hari kedua ada. Hari ketiga udah nggak ada. Dia marah, dia ambil lagi kapak dia. Kata setan, sekarang kamu nggak akan mampu. Ketika kamu pertama kali datang berniat menghancurkan pohon itu, kalau kamu berlawan dengan aku nggak akan sanggup. Karena kamu lakukan itu purely lillahi ta'ala.
Tapi sekarang kamu datang itu bukan karena kamu ingin menghancurkan pohon itu, tapi karena kamu kesel, karena kamu nggak mendapatkan dinar lagi di bawah bantal. Ini kena hati-hati ya. Dalam perjalanan ujian-ujian itu akan datang. Apalagi kita dalam ranah muamalah berinteraksi dengan ramai orang gitu ya. Cobaan-cobaan itu banyak. Kemudian dunia terlilah, dunia dan ego motif yang membuat timbul perselisihan banyak itu kan rata-rata dunia tadi itu. Ingin dipuji, ingin dapat jabatan, ingin dapat posisi ya. Dan ini yang harus sama-sama kita hati-hati lah. Ya. Makanya kita ketika bersama dengan guru kita begitu dah, kalau ada orang lain yang sudah melakukan itu biarin aja gitu. Bantu aja, bersyukur. Gak usah dikomentari ya. Kan nggak mesti kita, why not me? Penyakit kita tuh kan gitu. Harus saya gitu. Kalau saya nggak, bukan saya nggak jadi. Nah, ini penyakit ini, ya. Ini penyakit penyakit yang perlu kita perbaiki. Kalau nggak saya nggak jadi itu. Ya, itulah penyakit yang menimpa iblis itu. Merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini karena niat tadi gagal memahami makna daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata iman rahimakumullah, mari sama-sama kita kuatkan niat kita ya. Lakukan Allah Subhanahu wa taala lillahi taala ya. Bismillah, maka jangan lupa tuh karena ini kunci nih. Setiap amal yang ada nilai kebaikan dalamnya jika tidak dimulai dengan bismillah, apa dia putus. Dan saya yakin di antara kita nih insyaallah 80% ke atas kita melakukan kebaikan setiap hari gitu kan. Tersenyumnya orang lain, membantu orang lain, ini dan itu, sedekah, bismillah, 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 bismillah. Yang kedua, ketika kita lakukan tadi, selepas kita bilang bismillah, niatkan ya Allah, untukmu ya Allah, untukmu ya Allah, untukmu ya Allah. Kita kena latih diri kita nih, ya, untukmu ya Allah. Walaupun kadang-kadang ada orang puji, lillah. Kadang-kadang kan kita begini, Pak. Saya lah bicara dengan saya. Ketika kita melakukan kebaikan, terus orang puji kita, ada perasaan bangga gitu ya, bangga dengan diri. Padahal apa yang kita banggakan ya? Mata ataupun tangan yang melakukan kebaikan yang kita dipuji karena melakukannya itu kan tangan siapa ya? Tangan dikasih Allah ya. Mulut kita yang kita dipuji ketika kita menyampaikan ceramah yang hebat. Siapa yang ngasih mulut ini? Siapa yang buat lidah ini bisa berbicara? Kan Allah ya. Fisikal badan kita nih. Yang dengannya kita melakukan kebaikan yang kita dipuji. Siapa yang ngasih? Allah. Nggak ada yang milik kita kan. Makanya ketika seorang memuji kita cepat-cepat. Alhamdulillah. Gitu kan. Alhamdulillah. Kadang-kadang di hati ini betul-betul ujian sangat sekali. Ujian ketika dipuji itu luar biasa beratnya. Cepat bunuh perasaan itu dengan alhamdulillah. La haula wala quwata illa. Karena seujung kuku pun nggak ada andil kita dan kebaikan. Ya. Makanya ketika kita diberikan kesempatan ada doa diajar oleh Nabi itu. Setiap kali kita berhasil dan berjaya melakukan kebaikan, apa Nabi ajar? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, segala puji bagalah yang dengan nikmatnya aku mampu mengerjakan kebaikan. Kemudian kita sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, karena Rasulullah itulah contoh terbaik ketika beliau mengajarkan kepada kita arti daripada keikhlasan, arti daripada kebaikan yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau bercerita dalam hadis itu, barang siapa yang berhijrah karena dunia, ya dunia lah dapat. Barang siapa yang hijrah karena ingin menikahi seseorang, itulah dia dapat. Tentu kita khawatir ini. Hanya sebatas pahala dunia itu saja kita dapatkan, tanpa mendapatkan amalau fil akhirati min min nasib. Ya, ada bahagian di akhirat. Maka doa yang sebelum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ada satu doa. Wa minan nas, di antara manusia ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya. Mereka minta kebaikan dunia saja. Maka Allah katakan tidak ada bahagian untuk mereka di akhirat. Maka Nabi ajarkan kepada kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saudara iman rahimakumullah, mungkin terakhirnya bagian terakhir daripada bagaimana kita karena kita sama-sama merantau.
dengan profesi kita yang berbeda-beda, kita berinteraksi dengan ramai orang gitu ya. Dan kita bersyukur kita berkesempatan untuk share kebaikan. Ada satu doa yang kita diajar oleh guru kita nih. Allahumma ij'al hayati nafi'atan linnas. Ya Allah, jadikanlah kehidupan aku ini bermanfaat bagi orang lain ya Allah. Jadikanlah hidupku ini bermanfaat bagi orang lain. Karena ketika hidup kita bermanfaat bagi orang lain, kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang banyak memberikan kebaikan untuk orang lain. Jadi the more benefit that we can share dengan orang lain di sisi Allah, semakin banyaklah kualiti dan tinggi kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. So bekerja adalah ibadah, ya, karena dia adalah ibadah, lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Yang kedua, mensupport family itu adalah juga ibadah yang tertinggi. Pada satu hari Rasulullah SAW pulang dari berperang itu, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nangis. Saya minta maaf, nggak bisa ikut berperang dengan Rasulullah, karena saya sibuk bekerja untuk memenuhi keperluan keluarga saya. Nabi pegang tangan laki-laki itu, Nabi cium tangan itu, tangan itu kasar, ya, orang perlu kasar. Nabi cium tangan laki-laki itu, inilah tangan yang Allah akan haramkan daripada api neraka. Jadi kesusahan kita untuk memenuhi keperluan keluarga adalah salah satu asbab yang Allah akan selamatkan kita daripada api neraka. Ada satu hadis Nabi yang mengatakan ada satu dosa yang dikerjakan oleh hamba Allah itu yang hanya bisa dimaafkan dan diampuni oleh Allah dengan susah hanya mencari keperluan keluarga. Jadi Nabi mengatakan hanya ada satu dosa yang tidak akan diampuni Allah dengan istighfar, tetapi dengan susahnya kita mencari kerja. Jadi kita di sini dirantau orang, bapak di Hong Kong, saya di Kuala Lumpur, yang lain mungkin di negara lain, itu akan menjadi asbab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah kita disatukan oleh NGO ini, Yayasan Baitul Wafa ini, di mana kita terkoneksi satu sama lain. Banyakkan kebaikan-kebaikan yang boleh kita hasilkan kalau kita bersama. Ya, kemarin saya di 2 minggu lepas saya ikut Asian Youth Ulama Summit, ya, pertemuan tingkat tinggi ulama ASEAN. Kita datang dari negara-negara ASEAN, ada yang dari Bangkok, kemudian dari Fatani, dari Kamboja, dari Myanmar. Nampaknya biasa aja gitu ya. Tapi ternyata keberadaan kita di forum itu adalah kita connecting the dots gitu. Dia memberi sampel begini. Oke, Pak, kami mau datang ke Indonesia. Ini kemarin pengisi acara itu, narasumber bilang, Pak, saya ingin ada acara di Jogja, bisa nggak dibantu? Kita dari Jogja bilang, bisa Pak, aman. Transport gimana? Jangan cemas. Terus hotel gimana? Jangan cemas, kita bantu uruskan. Satu settle. Itu karena ada koneksi titik-titik antar poin tadi. Oh, kita mau ke Fatani, Thailand contohnya gitu kan. Saya mau ada visitasi ke pesantren yang ada, bisa nggak diuruskan? Bisa. Jadi subhanallah, ternyata dengan adanya wadah komunitas yang kita bina atas dasar keimanan ini, banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita hasilkan. Dan saya selalu percaya apa yang guru saya sampaikan dulu, 2 heads are better than 1 dalam kebaikan. 2 kepala itu lebih baik daripada 1 kepala, karena ada banyak kebaikan dan titik-titik yang bisa kita koneksi. Kata iman rahimakumullah, tentu untuk maintain niat kita nih tetap berada di track yang benar, kita perlu bersabar gitu ya. Dia akan banyak cobaan. Dia tidak semudah, karena Allah mengatakan orang yang sabar itu saja yang akan disempurnakan pahalanya kelak pada hari kiamat. Karena banyak cobaan, rewardnya juga besar. So semakin banyak cobaan, semakin tinggi tingkat kesabaran, semakin besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana kita menjaga akhlak kita. Akhlak itu bagian daripada dakwah kita dan kemuliaan kita. Dan itu berakar daripada hati yang baik. Jadi kalau hati baik, dia akan keluar baik. Maka Nabi SAW mengatakan, Ala inna fil jasadi mudghah. Dalam diri kita ada seketul darah. Kalau dia baik, semua baik di luarnya. Kalau dia jahat,
yang dalam ini, dia akan jahat juga keluar. Bisa berpura-pura, tapi sampai kapan? How long? Okay. Maka ada kata-kata hikmah mengatakan, Anda bisa berbohong di suatu masa kepada seseorang, tapi yang Anda tidak bisa berbohong kepada setiap orang pada setiap masa. Ya. Sama juga yang kebaikan, kita bisa pura-pura, tapi how long kita bisa pura-pura? The true color akan keluar pada suatu saat. Tapi kalau memang dalamnya yang baik, ya insya Allah keluarnya juga akan baik untuk bangsa. Kemudian charity right yang bisa kita lakukan adalah berbagi. Sebab berbagi ini adalah bagian daripada to purify our intention. Maka dalam ayat yang tadi awal kita bacakan berkaitan dengan keikhlasan itu, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Orang-orang yang apabila dia memberi, dia mengatakan kami tidak berharap apa-apa. Ya, the more kita bagi, the more kita get. The more we give, the more we get. Walaupun dalam pandangan dunia kita nggak ada apa-apa. Gitu. Makanya ketika kita bersedekah, katakanlah bersedekah setiap hari. Gitu. Yang terkebaikan yang kita dapatkan dan doa yang kita dapatkan dari malaikat Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti kata Rasulullah, setiap hari itu ada 2 orang malaikat yang berdoa. Kan? Yang satu mengatakan Allahumma a'ti mumsikan, Allahumma a'ti munfiqan salafa. Ya Allah, berilah orang yang berinfak pada hari ini balasannya yang lebih banyak, yang berlipat ganda. Malaikat satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talaf. Ya Allah, binasakan orang yang pelit, orang yang kedekut, kata orang Malaysia, orang yang nggak mau berinfak pada hari ini. Jadi kita mulai hari kita dengan kebaikan, karena pekerjaan eksternal ini dia kepengaruhi juga yang dalaman. Jadi dia saling terkait. Di satu sisi ketika yang internal baik, dia akan memperbaiki eksternal, tapi perbuatan eksternal juga akan mempengaruhi hati. Contoh begini, ketika kita memandang barang yang haram, ya, sesuatu yang haram dengan mata kita, ini kan eksternal, fisikal kita. Tapi dia berpengaruh nggak ke dalam hati? Berpengaruh. Ketika tangan kita melakukan sesuatu yang haram, fisikal, kita mencuri lah, itu fisikal. Tapi dia berpengaruh nggak ke hati? Berpengaruh. Seperti kata Nabi, setiap kali dosa dibuat, dia akan menimbulkan satu titik hitam dalam hati. Ya. Jadi, di satu sisi eksternal berpengaruh kepada internal, di sisi lain yang akan mempengaruhi eksternal itu juga adalah internal. Jadi, maka Allah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka mencintai orang yang bertaubat internal, wa yuhibbul mutatahhirin, orang yang membersihkan diri dengan cara berwudu. Internal, eksternal diperbaiki, dan ini akan memperkuat dan akan mengikhlaskan ketaatan kita dan niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Taliman, mari sama-sama kita berhijrah. Ya, let's migrate. Ya, dulu mungkin fisik, ya. Sekarang kita hijrah dari yang tidak baik menjadi baik, dari malas jadi rajin, gitu kan, dari sedikit berinfak jadi banyak berinfak, dari sembahyang sendiri kita sembahyang berjamaah, gitu kan, dari tidak biasa senyum sekarang mudah tersenyum, dari suka marah sekarang lebih sabar, kemudian tidak memaafkan orang lain kita maafkan orang lain, gitu. Lebih ceria kepada istri, tidak dulu nggak pernah bergurau dengan istri menjadi bergurau, penyayang dengan anak kecil juga sayang. Sedikit demi sedikit kita transform kehidupan kita. Karena bahasa Al-Quran itu adalah wa aslaha, artinya memperbaiki diri. Dulu guru kita beritahu, kalau kita memperbaiki rumah, ya, kata-kata memperbaiki rumah, itu kita bongkar rumah kita atau kita angsur-angsur memperbaiki. Kalau kata-kata memperbaiki itu bukan bongkar, kan? Ya, saya mau renovasi rumah ini. Ya, mungkin jendela dulu kita perbaiki. Nanti ada rezeki, mungkin atapnya kita perbaiki. Ada rezeki lagi, kemudian kita tambah cat rumah kita. Oh, masih ada dana, kita tambah, perbaiki, kita beli perabotan. Begitu juga dengan diri kita ini. Apa yang kurang baik yang kita dapatkan pada diri kita hari ini, kita coba perbaiki. Slowly, gradually. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga kita dalam komunitas kebaikan. Karena al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahlukum man yukhalil. Seseorang itu adalah berdasarkan tabiat perilaku agama orang yang disahabatinya. Maka hati-hati dalam memilih sahabat. Perbaiki fisik kita dari yang tidak baik kepada yang baik. Pilih kawan yang tidak baik menjadi kawan yang baik.
lingkungan yang tidak baik menjadi lingkungan baik. Mudah-mudahan dengan demikian setiap perbuatan kecil dia akan menjadi besar insya Allah Subhanahu wa taala. Rutinitas yang bersifat duniawi dia akan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan duniawi ya, bahkan urusan toilet yang akan menjadi pahala insya Allah. Termasuk ketika kita bersama dengan istri kita kan. Yang sahabat-sahabat Nabi juga mereka juga nggak memahami ketika itu, ketika Nabi mengatakan salah seorang di antara kamu ketika dia puaskan nafsu syahwatnya dengan melakukan hubungan suami istri, dia dapat pahala. Sahabat kan juga blank, ya Rasulullah, gimana ini? Kami puaskan nafsu kami dengan istri, kami dapat pahala. Rasulullah benar. Apa pendapat kalian kalau kalian lakukan di tempat yang haram? Apakah kalian berdosa? Ya berdosa. Begitulah jika kamu lakukan di tempat yang baik, maka akan dapatkan pahala. Mudah-mudahan sama-sama kita berusaha saling ingat mengingatkan, tambah ilmu kita, amalkan sedikit demi sedikit, kita transform kehidupan kita kepada yang lebih baik. Mudah-mudahan akhir daripada kehidupan kita adalah husnul khotimah. Insyaallah. Mudah-mudahan uh, sharing kita pada malam hari ini bisa bermanfaat. Setidak-tidaknya ada beberapa poin yang saya dan kawan-kawan bisa ambil. Stick kepada itu dulu. Kalau mungkin poinnya terlalu banyak, ambil satu atau dua saja. Oke, I will start from that. Nanti udah bisa dirubah, next point akan dirubah. Jadi lama-lama insya Allah kita menjadi pribadi yang utuh, yang lebih baik, siap menjadi rolling model bagi sahabat-sahabat kita. Wallahu alam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa, lengkap sekali dari S sampai Z. Allah. Dari satu hadis diawali dikembangkan ke lengkap semuanya. Jadi saya kehabisan salah-salah untuk bertanya nih. Semua pertanyaan yang sudah dikumpulin, wah sudah terjawab, terjawab, terjawab. Aduh. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita dan ini karena ini di live streaming kan juga oleh di Facebook Betul Hongkong dan juga insya Allah disaksikan juga oleh teman-teman kita di PMI dan tadi Ustaz bilang mereka itu sebenarnya lokasinya kondisinya posisinya sangat strategis sebagai dai-dai langsung ke jantung keluarga karena mereka jadi pekerja rumah tangga teman-teman yang bekerja di majikan ini bisa menjadi dengan contoh tadi niat untuk niatkan sedikit niatkan bahwa ketika dia dengan dia memperjuangkan sholat, dengan dia berakhlak baik, jujur, amanah, itu bisa menjadi sebuah role model, sebuah wujud bagaimana seorang muslimah itu eh, yang sehingga orang yang tadinya nggak tahu Islam, mereka jadi tertarik, wah orang Islam itu baik. Nggak hanya sekedar framing-framing di media sosial yang bersifat bahwa Islam itu hanya kekerasan saja. Nah ini jadi mungkin ini bisa menjadi modal buat teman-teman semua yang bekerja di majikan. Jadi kan coba tambahkan sedikit niat dalam diri teman-teman sekalian untuk berjuang sebagai daiyah yang langsung masuk ke jantung rumah tangga, apakah apalagi yang ngasuh anak ya, ini bisa kesempatan untuk menginfluence atau mempengaruhi anak-anaknya dengan membaca salawat. Banyak teman-teman juga yang sudah melakukan itu, bacaan salawat. Baca ini akhirnya anak-anak kecil itu fitrahnya akan tergoyang untuk akhirnya mungkin suatu saat nanti ketika dia sudah dewasa bisa eh, bergerak atau mendapatkan hidayah dari Allah melalui diawali dengan ini. Yang penting niatkan tadi, niat tadi insya Allah kalau tulus insya Allah Allah akan berikan jalan. Demikian kira-kira sedikit tambahan ini ya eh, apa gambaran saya mengenai apa yang tadi sudah Ustaz sampaikan dan untuk teman-teman di live streaming Dompet Dua Hongkong terima kasih sudah menyaksikan live streaming ini atau video ini dan kami cukupkan sekian untuk teman-teman di Facebook. Kami akan lanjutkan diskusi di media Zoom. Ini sudah hadir teman-teman semua dari berbagai negara, tidak hanya di Hong Kong, juga beberapa teman-teman di luar Hong Kong. Dari saya sebagai pembawa acara kepada teman-teman di Facebook, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.